bertanya, Ya, Pak. berapa lama ekstrakurikuler ini berjalan dan bagaimana perkembangan jumlah peserta? Untuk beberapa lama dilaksanakan sudah dari tahun 2017 sampai sekarang. Jumlahnya semakin meningkat. Dari 3 ekstrakurikuler ada futsal, bola voli, dan kampa. Kalau ekstra bola voli ini termasuk minatnya paling banyak. Apa tujuan utama dan sejauh mana sudah tercapai? Tujuannya untuk mengembangkan minat bakat anak siswa SMP 3 terkhususnya ekstra bola voli. Apa manfaat utama yang diperoleh peserta? Manfaatnya yaitu mengembangkan bakat anak-anak untuk dilanjutkan ke yang lebih baik, khusus untuk bola voli. Bagaimana mengukur jumlah peserta? Setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang passing yang bagus, ada yang servisnya kurang. Di situ kita laksanakan sebenarnya kita bina sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Apa tantangan utama dan cara mengatasinya? Tantangannya karena di SMP 43 waktu yang dilaksanakan ekstrakurikuler itu pada setiap hari Kamis dilaksanakan pada jam 13 sampai 15. Jadi tantangannya itu cuaca, itu sering panas. Untuk mengatasinya ya kita menggunakan salah satu gedung itu LED IPA. Jika hari panas atau hujan kita laksanakan di dalam gedung. Apa fokus pembelajaran teknik atau taktis dan bagaimana perkembangannya? Fokus kita dalam ekstra bola voli ini kita fokus dari smash dan passing bola. Perkembangannya sekarang mungkin agak meningkat ya dari passing dan smash anak-anak. Apa manfaat lain selain kemampuan bermain? Manfaatnya untuk kebugaran anak-anak selain mengasah dan untuk melatih kemampuan anak untuk tingkat selanjutnya di SMA dan selanjutnya. Apakah ada kompetisi yang diikuti dan hasilnya? Kompetisi sering kita laksanakan, yaitu paling enggak setahun sekali kita mengikuti event yaitu yang dilaksanakan oleh SMA 6 Muko itu setiap tahun. Kalau untuk event lain mungkin ada kursus dari desa, anak-anak itu bisa mengikuti dari Karangturna. Gitu. Apa rencana pengembangan untuk tahun depan? Rencana untuk tahun depan kita persiapan anak-anak lebih baik lagi untuk menghadapi event yang akan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah itu tingkat SMA. Apa saran untuk siswa yang lain ingin bergabung? Untuk saran siswa yang ingin bergabung, kalau ada anak-anak yang minatnya atau bakatnya sedikit dari khusus untuk bola voli agar dapat bergabung untuk ikut ekstrakurikuler. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Berapa lama ekstrakurikuler ini berjalan dan bagaimana perkembangan jumlah peserta? Untuk ekstrakurikulernya itu kita adakan setiap 1 minggu dan itu pada hari Kamis. Untuk pesertanya sampai sekarang hanya lebih kurang 17. Apa tujuan utama dan sejauh mana sudah tercapai? Untuk tujuannya dalam ekstra ini kita bukan hanya tahunnya menendang bola, tapi kita juga di dalam ekstra itu mendidik karakter anak supaya anak-anak bisa lebih disiplin. Karena dalam ekstra itu ada disiplin yang ditanamkan untuk kegiatan. Apa manfaat utama yang diperoleh peserta? Untuk manfaatnya selain untuk kesehatan, kita juga bisa mengenalkan ke sekolah lain, misalnya kita yang langsung sama dengan Bagaimana mengukur kemajuan peserta? Untuk mengukur kemajuan peserta itu biasanya kita mengadakan setiap per 3 kali pertemuan kita lihat nanti perkembangan anak, apakah dari latihan itu ada progres untuk kedepannya atau tidak. Dan bisa juga dengan cara
mengadakan sparring atau tanding dicoba ke daerah-daerah luar. Apa tantangan utama dan cara mengatasinya? Tantangannya dalam istilah futsal itu yang pertama susahnya mengembangkan minat dan bakat anak tersebut karena anak sering malas dalam istilah futsal. Kedua, kurangnya kesungguhan dari pribadi anak tersebut untuk belajar istilah futsal. Baik. Bagaimana perkembangan kemampuan dasar seperti dribbling atau passing? Untuk kemampuan itu kembali ke anak masing-masing. Kalau anaknya pengen serius belajar, mungkin lebih cepat tanggap. Kalau anaknya malas, mungkin lama. Bagaimana ekstrakurikuler ini membentuk karakter peserta? Sangat bagus untuk membentuk karakter peserta, sama seperti yang di awal tadi. Itu bisa untuk mendisiplinkan anak dalam istilah futsal. Apakah ada kolaborasi dengan pihak luar? Untuk kolaborasi ada, kita biasanya sering ikuti event-event tanding di luar seperti SMP 1 kita udah 2 kali ikut. Terus di Aroyan kita juga pernah ikut. Terus dengan lingkungan masyarakat, dukungan dari masyarakat juga terutama Kulite dan Morimbo juga sangat-sangat bagus. Apa rencana pengembangan untuk tahun depan? Rencananya untuk tahun depan mudah-mudahan kedepannya paling tidak kita bisa mengadakan tuan rumah untuk pertandingan futsal daripada Jepang. Apa syarat untuk siswa yang ingin bergabung? Rajin-rajin latihan, giat latihan, disiplin latihan supaya hasilnya lebih maksimal. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.